Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1. Nurhamiza Harahap, 2. Nurina Sabrina, 3. Poppy Cecilia. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer di dunia. Pemikiran ekonomi Islam kontemporer pada tahun 1960 sampai 1980. Pemikiran yang pertama yaitu dari Abdul Manan, berikut biografi dan karyanya. Dalam mengembangkan konsep ekonomi Islam, Manan membuat beberapa asumsi dasar yang atas asumsi ini ditawarkan kerangka institusional ekonomi Islam. Asumsi-asumsi dasar yang dimaksud adalah 1. Menolak konsep harmony of interest yang terjadi karena mekanisme pasar. 2. Menolak pemikiran Marxis karena tidak membawa perubahan lebih baik dalam masyarakat. 3. Observasi sejatinya ditujukan pada data historis dan wahyu. 4. Menolak konsep kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen. 5. Kepemilikan swasta diperbolehkan selama tunduk kepada kewajiban moral dan etik. 6. Menentukan basic economic function yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Manan berpendapat bahwa produksi terkait dengan utility atau penciptaan nilai guna. Agar dapat dipandang sebagai utility dan mampu meningkatkan kesejahteraan, maka barang dan jasa yang diproduksi harus berupa hal-hal yang halal dan menguntungkan, yaitu hanya barang dan jasa yang sesuai aturan syariah. Manan memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian besar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu negara Islam. Kemudian pemikiran ekonomi dari Monzerkaf, berikut biografi dan karyanya. Kaf memandang ekonomi Islam tidak dibangun atas konsep rational economic man, layaknya konsep yang dianut dalam ekonomi konvensional. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang dijalankan dengan pandangan Islamic man atau ibadur rahman yang memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Segala sesuatu mutlak milik Allah. 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Esa. 3. Apa yang dilakukan oleh manusia mesti mengarah pada kebajikan. Islamic man dalam mengkonsumsi suatu barang tidak semata-mata bertujuan memaksimumkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tabzir, memudaratkan masyarakat atau tidak, dan lain-lain. Berikut ini merupakan konsep asas rasionalisme Islam menurut Monzerkaf. Yang pertama ada konsep kesuksesan, yang kedua konsep kekayaan, dan yang ketiga konsep barang. Kemudian pemikirannya mengenai sektor moneter. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Kaf mengusulkan penggunaan beberapa instrumen yaitu 1. Instrumen moneter dalam bentuk menjaga nilai tukar dan melakukan pembiayaan dengan menggunakan dana zakat. 2. Instrumen fiskal di mana pemerintah dapat mengatur dalam hal penerimaan dan pembelanjaan negara. 3. Alat-alat produksi kebijakan ini memberi pengaruh kepada sektor swasta dalam hal pengalokasian sumber daya. 4. Alat-alat distribusi Islam memiliki instrumen zakat yang dapat digunakan untuk mengalirkan kekayaan. 5. Pelaksanaan hukum menggunakan instrumen yang dapat digunakan adalah institusi pengawasan al-hisbah dan institusi pengadilan. Kemudian pemikiran selanjutnya yaitu dari Baqi al-Sadr. Yang pertama ada biografi dan karyanya. Berikut adalah biografi dan karya dari Baqi al-Sadr. Pemikiran ekonomi Baqi al-Sadr mengenai iktisaduna. Iktisaduna berisi mengenai teori umum ekonomi Islam.
Pola utama aliran ini adalah pemikiran tentang pemecahan masalah ekonomi yang muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai pengaruh dari ekonomi kapitalis yang menguntungkan pihak yang kuat dan kaya. Pemahaman ekonomi Iktisaduna beranggapan bahwa puncak permasalahan ekonomi adalah bukan karena sumber daya yang tidak terbatas, tetapi karena ketamakan manusia yang tidak terbatas. Sadar dengan tegas membangun gagasan pemikiran ekonomi Islam dengan menawarkan konsep yang berbeda dari pemikir Islam lainnya pada era kontemporer. Konstruksi pemikirannya diawali dengan membedakan ekonomi Islam sebagai ilmu dan mazhab. Sebagai ilmu, ekonomi Islam adalah bertujuan menemukan fenomena eksternal. Sementara itu, pemikiran ekonomi Islam sebagai sebuah mazhab memiliki tujuan untuk membentuk sebuah sistem yang berkeadilan sosial untuk kehidupan ekonomi manusia. Sadar melihat bahwa ekonomi Islam sepatutnya dipandang sebagai sebuah mazhab. Lebih lanjut, Sadar merumuskan mazhab ekonomi Islam dengan menyatakan bahwa perbedaan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada sistem ekonomi yang landasannya nilai-nilai keislaman. Sadar memandang bahwa ekonomi sebagai ilmu bersifat universal, di mana terdapat penjelasan hubungan antara gejala-gejala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sadar membahas masalah ini dengan melihat potensi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan. Melalui pendistribusian zakat secara baik maka akan menciptakan keadilan sosial. Selain zakat, Sadar juga membahas mengenai khums, pajak, fai, dan anfal sebagai sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi Islam kontemporer periode tahun 1980 sampai 2000. Yang pertama yaitu pemikiran dari Syed Nawab Haidar Naqvi. Berikut adalah biografi dan karyanya. Naqvi menawarkan konsep pemikiran ekonomi Islam yang dapat dikelompokkan dalam 3 tema besar yang mencakup. Yang pertama, ilmu ekonomi adalah subjek yang hendak mewujudkan keadilan pada prinsip ilahiyah yang dikenal dengan adl wa al-ihsan. Kedua, komitmen keberpihakan kepada kaum miskin dan lemah. 3. Peran negara dalam aktivitas ekonomi meliputi fungsi regulator dan juga sebagai partisipan aktif. Negara juga berperan aktif dalam memastikan tindakan-tindakan di luar ketentuan syariat seperti transaksi ribawi yang harus dihilangkan. Demikian juga dengan tindakan-tindakan eksploitatif yang merugikan orang banyak. Dalam mewujudkan keadilan ekonomi, Capra memberi perhatian yang dalam pada Islamic Social Finance yaitu zakat. Selain itu, sarana lain yang disarankan oleh Capra adalah pemungutan pajak. Menurut Umair Capra, prinsip-prinsip paradigma Islam adalah yang pertama yaitu rational economic man, 2 positivisme, dan yang ketiga keadilan. Pemikiran ekonomi Najatullah Siddiqi. Ia membangun pemikiran ekonominya dengan digolongkan dalam aliran ekonomi mainstream. Secara garis besar, bangunan pemikirannya dilandaskan pada prinsip-prinsip dasar tauhid, khilafah, ibadah, dan takaful. Dari landasan ini, Siddiqi menjabarkan pemikirannya dengan menempatkan bahwa Islam adalah the comprehensive way of life. Ajarannya bersifat menyeluruh dan menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Karena sifatnya yang lengkap dan luas ini, pemberlakuan ajaran-ajaran Islam tidak hanya untuk kelompok geografis tertentu, tetapi ditujukan buat seluruh manusia untuk mencapai tujuan hidup yang sempurna. Siddiqi merumuskan bahwa ekonomi Islam yang paripurna ini memiliki tujuan yang khas yaitu 1. Memenuhi kehidupan seseorang secara sederhana, 2. Memenuhi kebutuhan keluarga, 3. Memenuhi kebutuhan jangka panjang, 4. Menyediakan kebutuhan keluarga yang ditinggalkan, 5. Memberikan sumbangan dan bantuan sosial di jalan Allah. Salah satu pemikiran Siddiqi yang menonjol dan memiliki kontribusi yaitu tentang bagaimana membangun takaful atau asuransi Islam. Takaful ini adalah produk baru yang lahir akibat penolakan terhadap asuransi konvensional yang dalam operasionalnya melakukan praktik riba, maisir, dan goror. Takaful Islam berlandaskan sifat tolong-menolong di mana peserta takaful saling menjamin dalam menghadapi risiko.
Hadirnya takaful menjawab berbagai permasalahan yang memerlukan bantuan santunan seperti kecelakaan, kematian, bencana alam, pengangguran yang semuanya itu membutuhkan bantuan finansial. Mengingat bantuan ini krusial, maka bantuan yang bersifat sukarela tidak memberikan kepastian, sehingga perlu dibentuk takaful untuk menanggulangi masalah ini secara profesional. Oleh karena itu, takaful merupakan instrumen keuangan syariat yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi